salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang di acara Sinau, Seminar ID Malang Raya Update seri ke-19 dengan tema Sudden Cardiac Arrest. Sinau ini merupakan salah satu rangkaian seminar online yang dilaksanakan oleh ID Cabang Malang Raya bekerja sama dengan Perdatin Cabang Malang dan Perki Cabang Malang. Perkenalkan, saya Dr. Dewi Arum, spesialis anestesi yang bertugas sebagai MC webinar pada sore hari ini. Bapak Ibu hadirin, sudden cardiac arrest adalah kondisi ketika jantung berhenti berdetak serta tak berfungsi secara mendadak, yang dapat mengakibatkan penderitanya hilang kesadaran. Henti jantung mendadak ini membuat jantung tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh, dan kondisi ini mengakibatkan kerusakan otak yang permanen dan yang paling buruk dapat mengakibatkan kematian. Karena itu, Sinau seri ke-19 ini mengangkat tema Sudden Cardiac Arrest, karena Sudden Cardiac Arrest merupakan masalah yang cukup serius dan perlu mendapatkan penanganan sesegera mungkin. Hadirin yang kami hormati, susunan acara sore hari ini, sambutan, arahan, dan pembukaan akan disampaikan oleh Ketua ID Cabang Malang Raya, yang kami hormati, Dr. Sasmoyo Widito, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi intervensi, Fellow of Indonesian Heart Association, Fellow of ASEAN College of Cardiologists. Kemudian acara ini akan diisi oleh dua narasumber kita. Yang pertama, salah satu staf Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar, Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Dr. Fania, spesialis anestesi dan terapi intensif, yang akan memberikan materi penanganan awal henti jantung mendadak. Untuk narasumber yang kedua adalah staf Dr. Saiful Anwar, Malang, Departemen Kardiovaskular, Dr. Koritri Cahyono, Magister Kesehatan, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, Konsultan Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular, Fellow of Indonesian Heart Association, Fellow of ASEAN College of Cardiologists, yang akan memberikan materi sudden cardiac death in sport, how to prevent and to manage, serta akan dimoderatori oleh Dr. Adrian Rizal, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan elektrofisiologis and pacing, Fellow of Indonesian Heart Association, Fellow of ASEAN Pacific Society of Cardiology. Selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan serta kelancaran pelaksanaan acara hari ini, perlu kita bersama-sama untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua ID Cabang Malang Raya yang akan disampaikan oleh Dr. Sasmoyo Widito, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi intervensi, Fellow of Indonesian Heart Association, Fellow of ASEAN College of Cardiologists. Kepada yang kami hormati Dr. Sasmoyo, kami silakan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ya sejawat Dr. Fadi, yang terhormat Dr. Khalid, Dr. Arjian, dan Dr. Dewi, sejawat dari Perdatin dan sejawat dari PRI Malang. Hari ini kita sudah bertemu kesekian kalinya ya, 19 kali webinar dalam bentuk Zoom online, yang kali ini membahas tentang sesuatu yang sedang in di negara kita, tentang sudden cardiac death, yang kasus terakhirnya muncul pada atlet Cina bulu tangkis yang kemudian mendunia. Nah, ini nampaknya kewaspadaan kita bagian dari bagaimana menjual negara kita sebagai negara yang siap untuk event internasional, nasional ataupun internasional, kesiapan semuanya, bukan hanya kesiapan lokasi, tapi kesiapan SDM kesehatan untuk menangani kasus-kasus yang seperti ini. Izin saya share, karena tugas saya sebagai Ketua ID Cabang Malang Raya, saya share sejawat senior semua untuk mengenal ID Malang Raya. Mudah-mudahan tampak sejawat senior. Saya share ya. Ya dok, sampun tampak dok. Oke, terima kasih. Jadi
kita saya akan perkenalkan bagaimana Malang itu. Jika sejawat melihat bahwa ini adalah peta Indonesia, ya sejawat, eh, ya, maka Malang itu ada di sana di Provinsi Jawa Timur, kira-kira tengah menuju ke barat dari Indonesia di sisi selatan. Kami terdiri dari 3 daerah tingkat 2 para sejawat senior, ASMA. Jadi ada Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Malang Raya, sesuai dengan namanya, Malang Raya ternyata cukup luas ya. Anggota kami kombinasi antara total ya, dokter spesialis dan subspecialty. Itu pada 13 April 2023, 2.280 dengan 975 yang dokter spesialisnya dan subspesialis. Kondisi terakhir pada Juni tahun 2024, 3.300 dokter. Terdiri dari dokter yang menetap dan juga peserta didik ya, peserta didik yang belajar di Malang. Dan mereka terdistribusi di institusi pemerintah, institusi swasta, dan ada yang usaha mandiri. Dan saya lihat data yang ada di kami, semua dokter itu bekerja mengembangkan layanannya di tempatnya berkarya. Ada yang membuka layanan murni layanan kesehatan, ada yang tentang layanan pendidikan. Kemudian dokter umum pun ada dokter umum dengan kemampuan kapasitas lebih, dokter umum dengan mahir KIA KBKes, ada dokter umum dengan USG kandungan, dan banyak lagi. Termasuk yang mengembangkan wellness. Seperti di materi medika itu ada dokter yang mengembangkan tentang wellness herbal. Itu adalah kenyataan yang bagian dari ID Cabang Malang Raya yang perlu kita munculkan. Jangkauan wilayah kami seperti ini, sahabat, cukup luas. Dan ini yang saya inginkan bagi para sejawat yang hadir di hari ini, bahwa salah satu kegiatan ilmiah kami adalah, kegiatan kami adalah ilmiah pada dokter dan ilmiah pada awam, yang disebut sebagai program SINAU, Seminar ID Malang Raya Update. Itu adalah terjemahan dari belajar. SINAU adalah terjemahan dari belajar dalam bahasa Indonesia. Beberapa yang saya ingin sampaikan bahwa kita suka tidak suka, mau tidak mau kita harus adaptif ya. Karena pada saatnya AFTA, MEA, WTO akan hadir dengan segala macam regulasinya yang membuat kita mesti siap. Siap sebagai individu dan siap untuk bekerja dalam tim. Siap berkolaborasi dan siap bekerja keras sebagai tim yang kuat. Apalagi sekarang sudah era digital 5.0 dengan artificial intelligence-nya. Beberapa waktu yang lalu bagaimana wawancara itu narasinya bisa didubbing diganti isi yang lain, sementara wawancara pelakunya sama. Yang diwawancari dan yang menyatakan pendapat sama orangnya tapi isinya beda. Nah, itu bisa kita bayangkan bagaimana kalau kemudian itu didengarkan oleh warga masyarakat umum dan kemudian ditanyakan pada masing-masing dari kita yang hadir hari ini. Maka kita mesti siap mengelola era ini, di mana kita kenal sebagai era disruption ya, semua hal bisa dibolak-balik. Berikutnya sejawat, jangan lupa norma etika, profesi, disiplin profesi, norma hukum, kompetensi harus Anda jaga, Anda naikkan kalau memungkinkan naikkan juga. Kemudian era safety pasien. Kodeki menjadi pegangan kita, segala macam regulasi sebaiknya diikuti. Ada yang saat ini ada panduan nasional praktek kedokteran, panduan praktek klinik, panduan praktek klinik prosedur tindakan, dan segala macam peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita mesti adaptif, sejawat, dan saya yakin para sejawat ini semua yang ada di sini bisa. Kompetensi silakan dijaga dan ditingkatkan. Kebebasan ada tempatnya, ada kebebasan akademik dengan mimbar akademiknya, kebebasan ilmiah dengan mimbar ilmiahnya, dan kebebasan bersuara ada tempatnya juga, mimbar untuk bersuara. Sinau itulah Seminar ID Malang Raya Update, salah satu program kami di bidang kompetensi, menjaga, menaikkan kompetensi para sejawat semua, dokter dan dokter umum. Ini sejawat, untuk menghindari polemik, kami mempunyai saluran resmi yang kami kelola. Silakan sejawat mengakses masing-masing ini. WA yang lain, grup-grup chat yang lain, mohon mengakses ke sini. Sehingga apa yang kami share
akan bisa terakses oleh berbagai macam grup yang sejawat ikuti. Ada grup WA, dokter-dokter DPM, silakan mengakses juga ini, supaya pola yang kami sedang upayakan di Malang ini bisa terakses. Saat ini yang sedang adalah bagaimana mengelola SKP, bagaimana mengelola SIP dan STR di wilayah Malang Raya di tengah kondisi yang belum matang, sistemnya online belum matang. Maka kami sudah berproses dengan DPM PTSP dan Dinas Kesehatan di 3 wilayah itu, dan masing-masing karena undang-undangnya pemerintahan daerah, maka masing-masing mengeluarkan, mengakses, mengekspos regulasi-regulasi yang sesuai dengan regulasi pemerintahan daerah masing-masing. Tapi ide ada di situ, targetnya adalah mengamankan para sejawat semua yang bekerja di daerah Malang Raya. Silakan mengakses media online kami, sejawat. Ini yang harus saya sampaikan. Saya selalu mengatakan bahwa kami, ID, sejawat semua, bagian dari ID, adalah bagian dari warga bangsa Indonesia yang ingin membangun bangsa kita ini dari sisi kesehatan. Begitu, sejawat. Terima kasih, selamat belajar. Saya pun juga belajar bersama para sejawat senior semua. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Terima kasih kepada Dr. Sasmoe untuk sambutan, arahan, dan pembukaan yang diberikan pada kami. Untuk selanjutnya, kita menuju ke acara inti dari Sinau seri ke-19 ini, yang akan dimoderatori oleh salah satu staf Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang dari Departemen Kardiovaskular, yaitu Dr. Adrian Rizal, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan elektrofisiologis and pacing, Fellow of Indonesian Heart Association, Fellow of ASEAN Pacific Society of Cardiology. Untuk izin saya bacakan CV dari Dr. Ardian. Beliau ini untuk educationnya, ini lulusan dari University Brawijaya University. Ini tahun 2000 hingga 2006, kemudian menempuh program spesialisnya ada di Universitas Erlangga. Ini lulus tahun 2014 dan Fellow of Electrophysiology and Pacing-nya di National Cardiovascular Heart Jakarta tahun 2016 hingga tahun 2017. Kemudian untuk work experience-nya, beliau ini adalah lecturer di Universitas Brawijaya dari tahun 2008 hingga sekarang. Kemudian sebagai staf kardiologis di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang tahun 2014 hingga sekarang, dan Head of Cardiology and Vascular Resident itu tahun 2019 hingga tahun 2023. Kepada Dr. Adrian, kami silahkan. Baik, terima kasih Dr. Dewi Arum dan rekan-rekan sejawat sekalian. Mohon izin Dr. Sas, saya mulai acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah bergabung pada sore hari ini. Pada sore hari ini, sesuai yang dijelaskan oleh Dr. Arum tadi, kita akan memiliki dua pembicara yang sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama akan membahas tentang penanganan awal pada henti jantung yang akan dibawakan oleh Dr. Fania, spesialis anestesi terapi intensif. Beliau adalah staf dari Departemen Anestesi, KSM Anestesi, Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Kemudian yang kedua akan dilanjutkan oleh Dr. Khalid Tri Cahyono, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Beliau juga merupakan staf di Departemen Kardiologi dan Kardiovaskuler Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Mungkin untuk menyingkat waktu, Dok, mohon izin, Dr. Fania, sudah siap, Dok? Siap, Dokter. Oke, silakan. Suaranya masih hilang. Oke, monggo silakan Dr. Fania. Kita ada waktu 30 menit ya, Dok. Monggo disampaikan materinya, mungkin nanti diskusi di akhir setelah presentasi dari Dr. Khalid. Silakan Dr. Fania. Selamat sore, saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit untuk review saja ya untuk penerapan penanganan awal henti jantung mendadak. Suaranya agak kurang jelas gitu. Bagaimana kalau sekarang, Dok? Nah, ini lebih jelas, Dok. Oke, jelas, Dok. Oke, jelas, Dok. Oh, iya. Terima kasih, Dok. Oke, Dok, langsung saja kita mulai ya untuk penanganan awal henti jantung mendadak.
Nah, jadi sebagai pendahuluan, memang kasus penanganan hampir sekitar 40% individu dewasa yang mengalami henti jantung ini masih kurang mendapatkan bantuan hidup dasar, di mana hanya sekitar 12% saja yang menerapkan penggunaan AED sebelum adanya emergency indikasi. Nah, seperti kita tahu untuk penanganan henti jantung itu ada dua skenario. Yang pertama ada intra-hospital cardiac arrest sama yang out hospital. Nah, yang akan kami jelaskan di sini kita fokuskan yang out hospital. Saya rasa memang kalau yang di intra hospital kasusnya biasanya lebih kompleks dan juga kurang lebih memang penanganannya sama. Cuma yang di out hospital ini kan kita susah, mungkin kita sedang lagi jalan-jalan atau apa kasusnya tiba-tiba ada yang cardiac arrest, di mana di situ kita harus lebih aware lagi bagaimana sih sebenarnya untuk penanganannya seperti apa. Jadi ada chain of survival dari out hospital cardiac arrest ini terdiri dari ada 6 tahap. Yang pertama ya ini mulai dari respon darurat, kemudian high quality CPR, early defibrilasi. Selanjutnya apabila tim medis lanjutan yang sudah datang bisa dilanjutkan resusitasi lanjutan, perawatan pasca henti jantung sudah recovery. Pada basic life support ini sebenarnya kita cukup fokus untuk di 3 yang pertama ini tadi. Nah, untuk adult jadi ada beberapa step yang harus kita lakukan dalam menjalani basic life support ini. Kurang lebih saya bagi ada sekitar 5 tahap. Yang pertama kita harus memastikan dulu lingkungan sekitarnya aman. Kemudian yang kedua, jika kita dapatkan ada seseorang nih tiba-tiba tidak sadar jatuh, tidak sadarkan diri, kita harus segera melakukan cek dari respon korban tersebut. Apakah sadar atau nafasnya bermasalah atau bagaimana. Jika selanjutnya harus segera kita berteriak untuk meminta bantuan. Yang kedua mengaktifkan respon emergency. Ini disarankan Dr. Fania. Ya, Dok, suaranya agak kurang jelas, Dok. Mungkin headsetnya tadi ya. Iya, mungkin, Dok. Biar saya lagi di luar soalnya. Ya. Kalau sekarang bagaimana, Dok? Nah, ini lebih jelas, Dok. Gimana, Dok? Halo? Lebih jelas, Dok. Maaf, Dok. Atau videonya saya matikan saja ya, Dok, supaya ini sinyalnya mungkin kurang baik. Iya, Dok. Oke. Saya lanjutkan. Kemudian kita harus segera mengaktifkan emergency response, yaitu melalui mobil device. Di sini bisa melalui telepon. Kalau di Jawa sekitar Malang ini bisa segera menelpon 119 dengan menyebutkan nanti lokasi kejadiannya di mana, korbannya ada berapa, sehingga tim medis akan segera datang memberikan pertolongan. Kemudian tadi ketika kita sudah berteriak meminta bantuan, mungkin orang yang kita minta itu segera untuk minta AED terdekat, peralatan emergency terdekat yang ada di mana. Biasanya yang lengkap itu di sekitaran bandara itu pasti ada AED. Nah, kemudian step ketiganya setelah step kedua tadi dilakukan semua, aktivasi untuk bantuan, kita wajib melihat untuk kondisi pasiennya. Kondisi pasiennya ini sebenarnya seperti apa? Ada 3 hal yang bisa terjadi pada pasien, yaitu apakah pasien atau korban tersebut tidak bernafas, nafasnya gasping, tersengal-sengal, atau pasien ini masih bernafas tapi nafasnya tidak adequat. Dari kondisi tersebut nanti bisa dibagi menjadi 3 tadi pasiennya. Yang pertama yaitu adalah pasiennya masih bernafas normal, nadi karotis masih teraba. Yang harus kita lakukan adalah monitor pasiennya hingga bantuan emergency datang. Namun jika yang kita hadapi adalah kondisi korban tersebut nafasnya yang tersengal-sengal, namun masih ada nadi karotis, yang kita lakukan adalah bisa memberikan bantuan nafas, yaitu sebanyak 1 kali nafas setiap 6-10 detik, kemudian dengan tetap memonitor nadi korban tersebut setiap 2 menit. Yang ketiga adalah kondisi di mana apabila korban itu tidak bernafas
atau nafasnya gasping dan tidak ada nadi. Ketika kita mendapatkan kondisi yang ketiga ini, maka yang harus dilakukan adalah segera memulai untuk CPR atau RCP. Dilakukan dengan 30 kompresi dan 2 kali ventilasi. Jika sudah ada AED, segera dilakukan pemasangan AED dan aktivasi dari AED. AED nanti akan melakukan pemeriksaan terhadap sistem dari kondisi kardiak pasien tersebut, apakah shockable atau non-shockable. Jika shockable, maka AED akan memberikan shock atau kejutan, kemudian dilanjutkan dengan CPR selama 2 menit. Namun jika yang non-shockable tetap akan kita lakukan CPR selama 2 menit hingga akan cek kembali kembali lagi yang termasuk yang shockable atau tidak. Hal tersebut dilakukan hingga bantuan Oke. Nah, yang penting gimana sih sebenarnya kita mengenali cardiac arrest tadi. Kalau misalnya kita ragu ini pasiennya pola nafasnya tidak enak, tapi tadinya juga kita rampa juga tidak terlalu jelas, harus segera kita lakukan mulai dari pemberian CPR. Dan juga kalau misalnya nafasnya tadi yang agonal, gasping, kita juga sudah mulai consider kalau pasien ini terjadi henti jantung, segera diberikan CPR. Oke, nah bagaimana cara pemberian CPR? Ada yang namanya high quality CPR, yaitu adalah ada 5. Yang pertama adalah push hard, di mana kekuatan dari pemberian tekanan itu kurang lebih sekitar 5 cm, push fast dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit, kemudian harus recoil di dadanya sempurna. Yang ketiga, minimal interupsi. Dan apabila memang misalnya atau interupsi tersebut hanya diperbolehkan kurang dari 10 detik. Yang terakhir adalah hindari dari ventilasi yang berlebihan, yaitu pemberiannya adalah 30 kompresi, baru setelah itu dilakukan ventilasi. Jadi tidak perlu sambil kompresi sambil memberikan ventilasi. Nah, yang kedua yaitu bagaimana memberikan bantuan nafas. Jika penolong tersebut terlatih, maka setelah pemberian 30 kompresi, kita lanjutkan dengan 2 rescue breathing. Pergantian posisi antara pemberi penolong 1 dan penolong 2, yaitu pemberi kompresi dan memberikan ventilasi itu dilakukan saat 70 kompresi ventilasi setelah masuknya baru kita biasanya akan bertukar posisi. Jadi hal ini juga ditunjukkan untuk mengurangi dari minimal jika pemberi ventilasi ini tidak bisa atau memang tidak ada lagi yang ventilasi seperti itu bisa tetap diberikan kompresi dan itu ya tidak boleh untuk Oke, ini untuk sebenarnya itu juga bagaimana memberikan jalan nafas, yaitu dengan triple airway maneuver, bisa dengan head chin lift, atau dengan chest. Dan juga untuk pemberian ventilasi ini dengan apabila ada maskernya, ada alat-alat emergensi di sekitar kejadian, masker ini harus menutupi dari hidung dan mulut dengan kondisi tangan C dan E, seal-nya harus bagus, baru kita berikan ventilasi dengan monitor dada dari pasien tersebut bisa mengebak. Namun jika kesulitan, misalnya pasiennya yang sangat besar atau memang tidak telat kurang terampil, bisa biasanya diakalin dengan menggunakan 2 tangan untuk seal-nya itu supaya lebih baik. Namun tentu saja kalau menggunakan 2 tangan kita membutuhkan untuk penolong yang jauh lebih baik. Nah, lalu kapan kita menggunakan AED? Ini akan setelah AED ini datang harus kita berikan. Di mana pemasangan
yang pertama ada di bawah kelas kita, yang satu ada di atas kiri. Dokter Fania, Jadi kita pasang baik dok. suaranya agak hilang-hilang lagi dok. Mungkin lebih dekat ke, Putus-putus ya dok. iya, iya dok, Oh, agak ya. kurang Baik, jelas nih. ini sudah maaf Ya ya kalau dok. gini jelas dok, kalau gini Ya, jelas. dok. Iya, Nah, iya. oh, baik dok. Nah, untuk penggunaan posisi AED ini tadi, yang pertama diletakkan di bawah klavikula, kemudian yang satunya di bawah di apex jantung. Nah, AED ini nanti akan menganalisa, lalu dia akan memberikan peringatan ketika akan memberikan shock. Yang perlu kita ingat saat AED tersebut akan mendelivery dari shock, jangan sampai ada seseorang yang menyentuh pasien. Di saat setelah shock diberikan, kemudian nanti AED akan memerintahkan untuk melanjutkan CPR. CPR bisa dilakukan selama 2 menit, tetap 30/2 siklus, setelah 30 kompresi banding 2 ventilasi selama 2 menit. Setelah itu nanti AED akan menganalisa kembali untuk treatmentnya seperti ini. Nah, ini tadi ya, ketika AED-nya datang, tentukan ritmenya yang shockable atau yang non-shockable. Prinsipnya sama, untuk dilanjutkan CPR hingga AED memerintahkan untuk sistem cek dan juga sampai dengan bantuan selanjutnya datang. Oke, ini untuk yang mungkin sekilas saja kurang lebih hampir sama. Ada yang BLS dan ini untuk yang ACLS, di mana akses intravena ada emergency shock juga ada, bisa menggunakan algoritma ini yang mana tata laksananya lebih detail. Seperti itu. Mungkin itu saja sedikit review tentang basic life support. Nanti untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan, bisa disampaikan saat sesi diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Mania atas materinya. Sebenarnya waktunya masih cukup banyak dok. Mungkin nanti kita lanjutkan diskusinya di akhir nih dok. Setelah presentasi Dokter Khalid sekalian untuk dengan pertanyaan-pertanyaan untuk Dokter Khalid nanti. Selanjutnya Dokter Khalid sudah bergabung dok. Siap. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, monggo dok. 1 jam boleh dok. Wih, jangan dok. Nggih, 20 monggo, dok. menit itu orang sudah berusaha mendengarkan. Terima kasih Dokter Iya, Adian. monggo, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Sasmoyo yang saya hormati, Ibu Dokter Dewi Arum dan Dokter Fania, Dokter Adian sebagai moderator. Terima kasih. Serta para teman sejawat semuanya yang berbahagia. Mudah-mudahan sehat semua ya. Sore hari ini biasanya kalau minggu sore ini habis jalan-jalan jadi istirahat, tapi ya alhamdulillah teman-teman sejawat masih bersemangat untuk berbagi ilmu. Saya berbincang-bincang dulu ya. Saya yakin teman-teman sejawat semua sudah kenal dengan sudden cardiac death ya. Jadi saya izin menyampaikan share. Kok langsung di sini Rek. Saya mendapat tugas dari ID untuk berbincang tentang sudden cardiac death in sport, baik itu yang sifatnya rekreasional maupun kompetitif ya. Bagaimana cara mencegah dan bagaimana menanganinya. Jadi beberapa istilah ya yang kita kenal itu ada atlet adalah orang yang muda atau dewasa atau baik itu amatir maupun profesional yang terlibat pada training yang reguler dan mengambil peran serta pada kompetisi olahraga yang resmi. Itu atlet ya. Elit atlet itu berarti mereka yang tingkatnya nasional atau internasional ya, baik tingkat olimpiade. Biasanya 1 minggu itu exercise-nya itu lebih dari atau sampai dengan 10 jam per minggu. Kalau kita orang-orang yang normal ini yang lay person yang bukan atlet itu biasanya 30 menit per hari, 5 hari dalam 1 minggu itu 150 menit. Ini lebih dari 10 jam.
Kemudian competitive athletes, ya, high school atau mahasiswa atau master club level itu exercise-nya lebih dari atau sama dengan 6 jam, tapi kurang dari 10 jam. Kemudian atlet yang rekreasional, artinya olahraga itu untuk hiburan ataupun bukan untuk kompetisi, itu biasanya lebih dari 4 jam per minggu ataupun dari 6 jam. Suara saya jelas ya, perhatian ya? Jelas, Dok. Jelas, Dok. Alhamdulillah. Definisi yang lain ini ya, ada istilah cardiovascular collapse, ada cardiac arrest, ada sudden cardiac death. Ya. Jadi cardiovascular collapse berarti hilangnya secara mendadak aliran darah efektif dikarenakan adanya masalah jantung maupun masalah vaskular yang bisa kembali normal, kembali spontan, ya. Misalnya neurocardiogenic syncope, vasovagal syncope, atau membutuhkan intervensi, misalnya cardiac arrest. Kemudian kalau cardiac arrest itu berarti berhentinya secara mendadak fungsi mekanik dari jantung. Kita tahu jantung adalah pompa, jadi sebagai pompa dia tidak mampu memompa, entah karena sama sekali tidak ada listrik atau karena terlalu cepat berdenyut, ventricular fibrillation atau ventricular tachycardia yang tanpa pulsasi ya, yang bisa kembali normal dengan intervensi yang tepat. Tetapi jika tidak dapat intervensi yang tepat dalam waktu yang segera, bisa mengarah kepada kematian. Kemudian sudden cardiac death, ya, jadi mati jantung mendadak, yaitu hilangnya fungsi biologis dari jantung yang tidak bisa kembali normal, tidak bisa kembali irreversible, ya, tidak bisa balik seperti semula. Nah, jadi ada SCD, ada cardiac arrest. Tadi sudah disinggung oleh Dr. Fania tentang bagaimana tata laksananya ya. Jadi sudden cardiac death itu kematian karena penyebab kardiovaskuler yang terjadi dalam waktu 1 jam dari onset yang dirasakan oleh pasien itu. Sedangkan sudden cardiac arrest, berhenti jantungnya, terjadi ketika jantung berhenti beating atau memompa, atau memompanya itu tidak cukup untuk memelihara perfusi dan kehidupan. Tidak cukup itu bisa saja karena memang asistol ya, atau tidak cukup karena suatu ventricular fibrillation atau ventricular tachycardia yang pulseless ya. Nah, siapa saja yang bisa mengalami sudden cardiac arrest, sudden cardiac death, itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja. Ya. Nah, kalau terjadi pada atlet, itu merupakan sesuatu yang sangat mempengaruhi emosi. Ya kan, seorang atlet itu biasanya dia ada fansnya, ada pengagumnya. Kemudian dia mewakili suatu institusi tertentu, atau negara, atau kelompok tertentu. Ya. Jadi itu sangat membuat emosi yang menyaksikan itu atau keluarganya itu sangat terpukul emosinya ya. Kemudian ini suatu kejadian yang tidak menyenangkan, baik itu untuk keluarga korban, untuk koleganya, maupun untuk klubnya dan komunitas olahraga sendiri. Ya, ini beberapa contoh atlet-atlet kelas dunia yang jatuh mengalami cardiac arrest ya. Marco Roberto dos Santos di tahun 2002 ya, meninggal karena heart attack. Karena ada heart attack ya. Kalau heart attack itu sindrom koroner akut karena sumbatan ya, sumbatan di pembuluh darah koroner yang menimbulkan gangguan aritmia ya, bisa juga shock juga ya. Kemudian ini Mark Vivien Fu, pemain dari Kamerun ya, tahun 2003. Itu juga meninggal karena masalah jantung. Yang baru saja terjadi kira-kira berapa? Seminggu yang lalu atau 10 hari yang lalu ya. Zhang Ziyi ya, ini atlet dari Cina yang meninggal di lapangan bulu tangkis ya. Dokter menyebut karena di jantung mendadak. Dan ini beberapa lagi pemain nasional
Heri Irianto, pemain Persebaya, kemudian Seko Kamara, penyerang Pelita Bandung Raya, serangan jantung ya, kemudian Khairul Huda, kiper Persela Lamongan, itu juga karena hipoksia, benturan karena terjadi hipoksia. Nah, bagaimana olahraga itu bisa memicu sudden cardiac death? Mereka yang sudah memiliki kelainan jantung secara genetik atau kelainan jantung lainnya, misalnya gangguan katup, olahraga itu dapat membuat dia meningkatkan risikonya untuk sudden cardiac death atau cardiac arrest. Kondisi yang mendasarinya itu adalah adanya suatu substrat ya, seperti hipertrofi atau fibrosis pada jantung, dan eksersis itu memberikan trigger pemicu untuk terjadinya suatu aritmia melalui perubahan-perubahan fisiologis yang dipicu, misalnya meningkatnya katekolamin, kadar katekolamin, asidosis, mungkin juga dehidrasi. Di Itali dikatakan bahwa resiko relatif lebih tinggi sudden cardiac death itu pada atlet yang dibandingkan dengan yang non-atlet. Studi lain menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara kejadian sudden cardiac death itu antara atlet dan mereka yang terlibat dalam olahraga rekreasional. Jadi sebetulnya sampai sekarang pun pertanyaannya masih belum bisa dijawab dengan jelas. Mungkin yang paling mungkin ya tergantung pada lesi kardiaknya, apakah dia sudah punya kelainan dasar di dalam jantungnya. Namun bukti-bukti menunjukkan bahwa eksersis itu sendiri berpotensi memicu sudden cardiac death. Problemnya adalah beberapa orang tidak memiliki kelainan struktural, ya. Tidak ada kelainan struktural, tetapi ada kelainan konduksi listrik ya, yang itu tidak mudah mendeteksinya, walaupun sudah di ECG pun kadang-kadang resting ECG itu tidak menunjukkan kecurigaan adanya kelainan listrik ya. Tapi beberapa memang ada ya, seperti WBW, Wolff-Parkinson White Syndrome, atau ARVC ya, arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, itu ada gelombang-gelombang khusus yang menandai bahwa orang ini sudah mempunyai kelainan listrik ya. Mereka yang usianya di atas 35 tahun ya, biasanya karena ada sumbatan. Risiko untuk mengalami kematian itu dikarenakan adanya masalah vaskuler koronernya biasanya. Misalnya di sini laki-laki lebih dari 45 tahun dan wanita lebih dari 55 tahun. Kemudian mereka yang memiliki faktor risiko kardiovaskular disease lebih dari 2, itu DM, hipertensi, dislipidemia, merokok, obesitas, riwayat keluarga, mengalami kematian karena atau mengalami penyakit jantung atau kardiovaskular disease prematur ya, itu mereka berisiko untuk mendapatkan suatu sudden cardiac death atau sudden cardiac arrest ya. Kemudian individu-individu yang sudah memiliki tanda dan gejala penyakit kardiovaskuler, nanti ada semacam screening ya dari AHA itu. Kemudian mereka yang sudah memiliki kelainan jantung, misalnya sudah ada riwayat pasang ring, atau kelainan paru, atau metabolic disease, ya memiliki penyakit-penyakit tertentu, misalnya diabetes yang paling sering ya. Kemudian sudah ada gangguan fungsi ginjal dan sebagainya. Maka dia memiliki risiko lebih tinggi untuk mendapatkan cardiac arrest yang disebabkan karena adanya masalah di vaskulernya. Kemudian ini ada artikel tahun 2019 ya, di mana sudden cardiac arrest itu insidensinya itu 0,76 kasus per 100.000. Jadi sebetulnya kecil ya, kecil secara prevalensi, tapi sebetulnya kalau itu terjadi pada seseorang jadi besar itu ya. Ya. Itu biasanya karena kelainan struktural ya, tapi juga bukan karena struktural saja, tadi sudah saya singgung kelainan listrik ya. Nah, ternyata sudden cardiac death pada atlet itu yang disebabkan karena kardiovaskular itu ada 56% ya. Ini menurut ACSM tahun 2014 ya, dibandingkan dengan non kardiovaskular causes.
Kemudian untuk mereka yang usianya lebih muda dari 40 sampai 40 tahun itu sangat rendah. Karena di kalangan mereka itu penyakit kardiovaskular itu kan kecil persentasenya. Ya. Kemudian dikatakan di sini bahwa annual risk, absolute annual risk of exercise related death, kematian yang berhubungan dengan exercise di kalangan siswa SMA maupun atlet-atlet mahasiswa itu 1 di antara 133.000 laki-laki dan 1 di antara 769.000 perempuan. Jadi memang rendah ya. Nah, ini ada satu laporan di Circulation tahun 2009 dari 1.866 kematian antara 1980 sampai 2006 ya pada yang kompetitif atlet ya. Ternyata ada beberapa penyebab ya, ada komosio cordis, blunt trauma, kemudian arrhythmia, miscellaneous misalnya heat stroke, obat karena paru dan lainnya. Tapi yang karena kardiovaskular ada 56% ya. 1049 jumlahnya 56%, dan dari 56% yang diketahui mengalami cardiovascular events itu adalah 690 dengan distribusi penyebabnya itu HCM ya, hypertrophic obstructive cardiomyopathy, kemudian coronary artery anomaly arteri koroner, kemudian ada possible HCM, kemudian myocarditis, ARVC ya, arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, kemudian canalopathy, kelainan kanal ya, kemudian mitral valve collapse, kemudian LAD bridge, left anterior descendant bridge, itu artinya pembuluh darah koronernya itu bukan berjalan di atas epikardial, tapi ada yang menembus ke miokardium, sehingga dia ketika jantungnya memompa, dia akan terjepit. Kemudian ada CAD, coronary artery disease, kemudian ruptur dari aorta, mungkin ini pada penderita Marfan syndrome, kita juga nggak tahu ya. Aortic stenosis, dilated cardiomyopathy, Wolff Parkinson White syndrome, dan lainnya. Jadi yang banyak ternyata di sini hypertrophic cardiomyopathy. Itu di Amerika ya. Kemudian kalau dihubungkan dengan usia, sudah saya singgung tadi bahwa di bawah 30 tahun itu penyebabnya yang paling banyak adalah ini, myocarditis, HCM, long QT syndrome dan short QT syndrome, right ventricular dysplasia ya. Jadi dinding ventrikel kanannya itu diganti dengan deposit lemak, jadinya itu dia bisa muncul ventricular arrhythmia ya. Kemudian ada anomali dari coronary artery ya, Brugada syndrome ini juga ya, aortic polarization, idiopathic ventricular fibrillation, dan channelopathy polymorphic ventricular tachycardia. Ini pada yang usia di bawah 30 tahun. Atlet-atlet yang umumnya usianya di bawah 30 tahun, di bawah 40 tahun ya. Tapi kemarin Ronaldo sudah pensiun ya, sudah 40 tahun. Kemudian kalau di atas 30 tahun atau 35 tahun, ini kebanyakan adalah atherosclerosis ya, coronary atherosclerosis ya. Jadi di sini jadi peningkatan yang tajam ketika usianya di atas 40 tahun, dengan penyebab utamanya adalah coronary atherosclerosis. Walaupun penyebab yang lain bisa saja terjadi ya, tapi umumnya adalah atherosclerosis cardiovascular disease. Kita singgung tadi, saling ada ini yang atlet itu kardiomyopati 35% ini bertopik kardiomyopati, congenital anatomi, congenital dan anatomi, kelainan anatomi ya. Kemudian aritmia 14%, infeksi 9%, degeneratif 4%, antidetermin 1%. Dan berbeda-beda ya. Ini yang lain lagi, laporan tahun 2002 juga ya. Ada penyebab yang diturunkan, penyebabnya yang karena turunan ya, inherited ya, diwariskan ya. Bisa aritmia, kardiopati, kongenital, coronary artery anomaly, ada idiopathic congenital ventricular hypertrophy, Marfan syndrome dengan ruptur dari aorta.
Kemudian yang disebabkan karena yang didapat itu misalnya karena infeksi miokarditis, trauma misalnya, tadi sudah disebut toxicity, penggunaan obat ya, penggunaan obat-obat terlarang ya, kemudian MPP, intravenous. Ini yang pada kurang dari 35 tahun, kalau yang lebih dari 35 tahun itu kebanyakan karena atherosclerotic cardiovascular disease-nya. Kenapa atlet-atlet itu bisa mengalami cardiac arrest? Itu biasanya terjadi pada high intensity dynamic sports. Ya, sudden cardiac arrest in young athletes is usually caused by structural or electrical abnormality. Kelainan ini sebagian besar karena diwariskan ya, kelainan herediter ya. Tetapi kadang-kadang tidak terdiagnosis, bahkan tidak diketahui oleh atletnya. Nah, exercise itu dapat merupakan pemicu untuk sudden cardiac arrest in individuals with abnormal heart condition. Jadi di sini pentingnya kita melakukan suatu screening ya. Kadang-kadang tidak dilakukan screening yang tepat ya. Bagaimana treatment kita ketika menghadapi pasien yang mengalami sudden cardiac arrest? Mestinya kalau ada event-event olahraga ada emergency action plan ya, emergency action plan. Tadi tindakan yang disampaikan oleh Dr. Mania tadi ya, itu ketika pasien yang mengalami sudden cardiac arrest kan, lakukan rekognisi namanya cek clear area, cek response, call for help, cek nadi sama pernapasan, kemudian kompresi kan, sambil menunggu tim bantuan yang lebih lengkap. Oleh karena itu, setiap momen olahraga itu mesti harus menyiapkan emergency action plan. Apa saja itu? Tadi Dr. Sasmayu sudah menyebutkan SDM-nya penting ya. Nah, SDM-nya ini tim dokternya. Tim dokternya itu tentu yang, maaf ya, mestinya yang sudah memiliki sertifikat ACLS atau ATLS. Ya. Jadi mereka dilengkapi dengan AED dan first aid ya. Equipment-nya. Jadi having the appropriate equipment on site. Jadi tidak jauh dari tempat peristiwa olahraga itu. Kemudian tadi sudah ada AED-nya. AED-nya itu pun harus baterainya nggak mati gitu ya. Sekali baterainya itu nggak dicek, akhirnya ketika kita butuhkan nggak nyala dia. Kemudian ada communication device. Jadi harus ada koordinasi yang sifatnya cepat ya. Jadi kalau ada apa-apa langsung bergerak gitu kan. Venue-nya ini harus tidak jauh-jauh dari tempat di mana event olahraga itu berada ya. Kemudian ada emergency care facilities, apakah itu oksigen, apakah itu bag, kemudian tandu dan sebagainya, dan ambulan juga ya. Kemudian setiap ada event itu mestinya sebelum melakukan persiapan di sana, timnya itu harus melakukan briefing sebelumnya. Ya, saya rasa itu mestinya ada di lokasi kejadian atau lokasi tempat olahraga itu berlangsung. Nah, bagaimana mencegah sudden cardiac death itu? Sebetulnya screening itu bermacam-macam, artinya ada yang minta supaya ECG itu disertakan, ada juga yang minta ECG tidak perlu disertakan. ECG hanya disertakan ketika ada ditemukan salah satu dari ini namanya apa ini screening checklist ini yang mencurigakan adanya suatu kelainan pada kelainan jantung pada si atlet ini atau pemain ini ya. Jadi mungkin nanti Dokter Adrian lebih tahu masalah itu ya. Jadi ini ada
14 element AHA cardiovascular screening checklist for congenital and genetic heart disease. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang personal history. Apakah ada riwayat chest pain? Ya, kemudian apakah ada riwayat mau pingsan atau pingsan? Apakah ada sesak nafas yang dikaitkan dengan exercise? Apakah ada murmur pada pemeriksaan sebelumnya, mungkin waktu masih anak-anak ya? Apakah ada riwayat darah tinggi? Apakah ada pembatasan partisipasi dalam olahraga sebelumnya? Apakah ada permintaan tes untuk fungsi jantung dari dokter sebelumnya? Kemudian ini personal. Kemudian ada family history. Jadi keluarganya ditanya ada premature death enggak? Kemudian ada keluarganya yang menderita atau terduga penyakit jantung enggak sebelum 50 tahun ya. Apakah ada ini riwayat keluarganya yang mengalami cardiomyopathy atau longevity syndrome atau kelainan channelopathy lainnya atau Marfan syndrome atau mungkin aritmia ya. Kemudian ini riwayat histori keluarga. Kemudian pemeriksaan fisik. Jadi kita mesti harus melakukan pemeriksaan fisik secara legalis ya. Dari head to toe ya. Ada murmur enggak? Murmurnya ini apakah innocent atau bukan? Kalau ragu-ragu kan kita anggap itu murmurnya suatu yang patologis. Kemudian cek femoral pulse. Ya. Di samping radial pulse ya. Apakah ada keterlambatan femoral pulse dibandingkan radial pulse? Radial pulse, pulsasi radialis. Itu mencurigai suatu koartasio aorta. Kemudian adanya tanda-tanda fisik dari Marfan syndrome. Kemudian pengukuran tekanan darah arteri ya. Jadi dengan cara duduk ya. Kalau di sini tadi kan riwayat, tapi di sini kita ukur beneran ini tekanan darah. Kalau di antara 14 pertanyaan ini ada satu saja yang yes, berarti kita harus melanjutkan pemeriksaan yang lebih lengkap, misalnya ECG ataukah foto ronsen ataukah ekokardiografi gitu ya. Ini untuk screening ya. Tetapi kalau untuk participate in regular olahraga, ini ada suatu algoritma yang dikeluarkan oleh ACSM ya, American College of Sport Medicine. Yang bersangkutan ini sebetulnya sebelumnya sudah pernah olahraga rutin nggak? Kalau enggak, ini yang atas ini ya. Nah, terus kita tanya, ada penyakit kardiovaskular nggak? Kalau enggak ada penyakit metabolik, kemudian tidak ada tanda-tanda bahwa dia menderita penyakit kardiovaskular maupun metabolik maupun penyakit ginjal, tidak perlu medical clearance. Bisa langsung melakukan light to moderate intensity exercise. Ya, jangan vigorous intensity exercise. Tetapi kalau misalnya dia sudah ada kelainan jantung, kardiovaskuler ya, metabolik, walaupun asimptomatik, masih perlu dilakukan pemeriksaan medik ya, medical clearance perlu ya. Nah, setelah itu baru nanti diberikan, oh iya ini boleh olahraga, boleh mengikuti exercise, boleh mengikuti pertandingan. Kalau sudah ada tanda-tanda yang mengarah kepada cardiovascular disease, metabolic atau renal disease, ya, walaupun keadaannya sudah stabil, masih perlu medical clearance. Setelah itu dilakukan rekomendasi bahwa dia boleh melakukan light to moderate intensity, ya. Jadi untuk vigorous intensity exercise masih belum boleh, ya. Tetapi kalau sebelumnya sudah regular exercise, ya tetap aja kita mesti menanyakan ada tidaknya keluhan-keluhan atau penyakit yang dialami oleh pasien ini. Kalau dia sama sekali tidak ada keluhan, ya sudah tidak perlu medical clearance, langsung boleh moderate to vigorous intensity exercise. Ya. Kemudian kalau sudah ada penyakit kardiovaskular, metabolik atau penyakit renal dan asimptomatik, masih perlu medical clearance. Ya. Untuk vigorous intensity, tapi kalau untuk light to moderate aja mungkin tidak perlu medical clearance ya. Kemudian boleh diteruskan dengan moderate intensity exercise. Kemudian kalau itu sudah ada penyakit dan dia memang stabil kondisinya, nah kemudian dia harus mau mengikuti kompetensi
kompetisi ya dia mesti harus ikut ada medical clearance-nya. Ya. Jadi ini alur yang mungkin sebaiknya disampaikan kepada pelatih ya atau klub olahraga atau si pasien tersebut atau yang mau ikut kompetisi. Nah, ini adalah integrated approach untuk meramalkan suatu sudden cardiac arrest atau resiko sudden cardiac arrest, satu cardiac death di populasi umum ya. Jadi ternyata di sini dikatakan bahwa faktor-faktor yang berhubungan peningkatan risiko sudden cardiac arrest, sudden cardiac death pada populasi umum itu adalah usia tua, kemudian laki-laki, ras di Amerika itu ras Black American ya, kemudian lower social economic status, obesity, cardiometabolic ini meningkatkan risiko untuk sudden cardiac arrest. Bahkan ada yang baru emerging risk factor itu sleep disorders, HIV infections ya, atau myocardial fibrosis scar ini dianggap sebagai novel risk factor untuk sudden cardiac arrest. Jadi di sini dikatakan ini yang menunjukkan bahwa ketika usianya 35 tahun ke bawah itu kebanyakan karena aritmia atau karena suatu kelainan kongenital yang mendasari terjadinya cardiac arrest. Tapi kalau di atas 50 tahun itu, di atas 35 tahun itu sudah cardiovascular disease, artinya arteriosklerosis ya. Sedangkan di tabel di sini ini penyebab dari sudden cardiac arrest itu bisa kardiak, bisa non kardiak. Mekanismenya banyak ini ya, ada koroner, ada myocardial fibrosis, ada cardiac pump failure, kemudian autonomic dysregulation yang menyebabkan suatu aritmia ya, dan sebagainya ya. Nah, selanjutnya, jadi untuk melakukan prediksi itu bisa dilakukan beberapa pemeriksaan biomarker, kemudian ECG, di samping tadi sudah dari checklist dari AHA tadi itu sebagai penapisan untuk orang ini perlu dilakukan pemeriksaan selanjutnya atau tidak. Kemudian di masa datang itu ternyata masih banyak tantangan tentang future direction dan knowledge gaps ya. Epidemiologinya bagaimana, etiologinya tadi itu kan beberapa ada yang dikenali dengan baik, tapi mungkin beberapa yang lain ada yang tidak dikenali dengan baik. Bagaimana mencegahnya, peran mekanisme dari intensive exercise. Jadi exercise itu sebetulnya secara umum kan dia bermanfaat untuk kita. Ya, tetapi ada exercise yang justru membahayakan untuk kita. Dan itu tidak bisa digebiah-uyah. Artinya ada populasi khusus tertentu yang dosis exercise-nya mungkin disesuaikan dengan kemampuan dia dan disesuaikan dengan keadaannya, tidak bisa dipukul rata. Umumnya kan moderate intensity exercise itu yang lebih aman untuk kita semua ya. Baik yang punya masalah kardiovaskular maupun tidak punya masalah kardiovaskular. Karena yang vigorous intensity itu akan meningkatkan kemungkinan cedera, kemungkinan tadi aketokolamin drive ya yang memicu suatu aritmia ya. Apalagi kalau di dalam jantungnya sudah ada substrat aritmia. Jadi ini ada bagaimana protokol autopsi yang terstandar ya. RCT on exercise in patient with cardiovascular disease, implementasi dari CPR dan AED, dan beberapa hal lain yang akan menjadi arah masa depan untuk memperbaiki kualitas penanganan kejadian-kejadian kardiovaskular di kalangan atlet ya. Ini salah satu contoh stadion yang besar sekali ya, 81.000. Di mana itu posisi dari tenaga kesehatan? Tidak cukup satu tempat ya. Ini beberapa sudut ini, 1, 2, 3, 4. Ini ya, jadi pintu luar ada, di pintu masuk ada,
di dekat permainan ada, ya, dan ada posisi ambulan di sini. Jadi ada beberapa posisi yang harus digawangi oleh petugas kesehatan, karena ribuan orang seperti itu, apalagi seperti kejadian yang di mana di Stadion Kanjuruhan itu banyak orang yang terinjak-injak, ya. Saya nggak begitu yakin bahwa pada waktu itu tim kesehatannya cukup memadai jumlahnya maupun peralatannya, sehingga banyak yang meninggal itu kan. Ini mestinya nyawa itu, nyawa penonton maupun nyawa pemain itu mesti diutamakan, ya. Nah, terus harus ada ini personil yang memang terlatih, ya, terlatih dengan BLS Medical and Communication Equipment, ya. Jadi dengan sarana komunikasi maupun sarana untuk basic life support yang memadai. Seperti tadi AID juga, ya, AID, karena AID-nya itu harus betul-betul dicek. Ini baterainya masih ada apa enggak? Patch-nya juga kan, patch-nya itu masih baru apa enggak kan, itu sifatnya disposable. Kan enggak bisa di reuse patch-nya itu apa? Ya, elektrodenya yang ditempel itu, ya. Oke. Ini ya alat-alat yang perlu disediakan. Jadi tata laksana sudden cardiac arrest tadi sudah dibahas oleh Dr. Fani, ya. Harus ada rekognisi, jadi cek respons, kemudian segera call for help, ya. Kemudian cek nadi dan napas, dan dilakukan CPR, ya. Biasanya saya pakai 5C, ya. C itu C pertama clear area, C kedua itu cek respons, C ketiga itu call for help, C keempat itu cek nadi dan napas, C kelima itu compression, ya. Kemudian dilakukan imobilisasi dan evakuasi dari lapangan, dari lokasi dibawa ke rumah sakit yang dekat, ya. Jadi dalam hal ini kita juga mesti kontak dengan rumah sakit yang terdekat dengan tempat event olahraga dilaksanakan. Dan di sana nanti akan dilakukan post sudden cardiac arrest procedures, ya. Dia sudah FOSC, return of spontaneous circulation, ya, langsung dirawat oleh rumah sakit, dikembalikan kepada dokter yang menangani di rumah sakit. Sampai itu education and training ini seperti penting, ya. Nah, education and training terutama untuk pemain maupun coach, ya. BLS itu kan sebetulnya lay person harus bisa melakukan, orang awam bisa melakukan ini, tidak harus tenaga profesional, ya. Jadi kalau BHD bantuan hidup dasar atau BLS basic life support yang kompresi itu mungkin tidak perlu dengan ventilasi. Kalau Anda merasa ragu-ragu meniup mulutnya orang yang mengalami cardiac arrest, kan biasanya keluar cairan itu, Anda ragu-ragu. Kalau itu istri Anda, suami Anda, mungkin Anda bisa meniup langsung, itu keluarganya. Tapi kalau orang lain kan kita ragu-ragu. Kan kita tidak siap dengan alat pocket mask, ya. Maka compression only, ya. Kompresi sampai tim penolong yang lebih lengkap datang. Ini ada beberapa manual, ya, dari Amerika, dari FIFA ini, ya, dari FIFA. Jadi secara ringkas bahwa kejadian sudden cardiac death pada atlet muda itu bervariasi, ya, penyebabnya bervariasi, tapi yang paling banyak memang diduduki oleh non atherosclerotic cardiovascular disease yang muda, ya. Kondisi jantung yang inherited, ya, turunan, dan kelainan kongenital itu misalnya coronary artery anomalies. Jadi kelainan koroner itu merupakan penyebab yang paling sering pada sudden cardiac death pada atlet muda. Pengenalan yang lebih dini tentang penyakit pada pasien yang atau individu yang asimptomatik melalui screening pre-participation, ya, dengan tadi yang checklist dari AHA itu, dan kebijakan yang ditujukan untuk menerapkan CPR di area publik itu sebetulnya ditujukan untuk mencegah kejadian sudden cardiac death. Jadi kalau sudah ketahuan penyakit jantung, apakah harus tidak ikut olahraga? Tidak begitu, ya.
Jadi seseorang yang sudah terdiagnosis penyakit jantung tadi dari algoritmanya AJSM tadi sebetulnya bisa, tetapi harus dilakukan penilaian yang komprehensif dulu. Kemudian penilaian oleh ahli dan putusan yang dibuat bersama itu akan mengarahkan pada bagaimana pemberian persiapan exercise dan keterlibatan seseorang pada high intensity sports ya. Jadi tidak semua orang bisa terlibat ke sana, kita mesti melakukan penilaian apakah resikonya cukup besar untuk terjadinya suatu cedera atau suatu komplikasi ya. Untuk memberikan exercise yang aman, para dokter harus mampu melakukan screening ya terhadap orang-orang yang kemungkinan punya kontraindikasi untuk terjun ke dalam olahraga yang sifatnya kompetisi dan menilai tingkat kebugarannya saat ini. Jika diperlukan ya mungkin harus dikonsultasi ke dokter yang ahli ya. Saya kira begitu, Dokter Adrian dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang, kita masuk diskusi saja nanti ya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Khalid atas materinya yang cukup komprehensif dan jelas. Mungkin selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi nih Dok, Dr. Fania, Dr. Khalid. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom chat. Monggo kalau yang belum, silakan Dok. Waktu kita masih cukup panjang untuk berdiskusi, mumpung ada para pakar-pakar yang ada pada sore hari ini. Saya bacakan pertanyaan pertama ya Dok. Di kolom chat ada pertanyaan dari Dr. Freddy, spesialis kedokteran okupasi ini kalau tidak salah. Mohon maaf kalau salah Dok. Beliau bekerja di Pertamina Dok. Jadi ini bukti bahwa sinaunya di Malang Raya ini sampai kemana-mana Dok. Sudah sampai ke Pertamina Jakarta. Di sini pertanyaannya, di tempat kami kerja melakukan penapisan faktor resiko kardiovaskuler melalui dengan Jakarta Cardiovascular Score. Namun beberapa bulan terakhir cukup banyak pekerja yang rutin berolahraga di tempat terbuka justru ditemukan menderita aritmia maupun CAD. Pertanyaannya, apakah ada korelasi olahraga di tempat berpolusi terhadap timbulnya inflamasi pembuluh darah atau aritmia ataupun timbulnya sarlin cardiac? Mungkin untuk Dr. Khalid silakan Dok. Apakah ada dampaknya nih Dok polusi nih Dok? Jadi pertanyaan tadi beberapa pegawainya. Jadi dengan Jakarta Cardiovascular Score itu kan dia termasuk yang high risk apa intermediate risk apa yang low risk. Kan itu skor yang dikeluarkan oleh Probedekus mana itu kan. Jadi kalau dia high risk mungkin ya kita harus waspada, hati-hati. Kalau moderate risk ya mesti kita intensifkan kontrol faktor risikonya. Nah, kalau misalnya kan yang dilakukan oleh komponen Jakarta Cardiovascular Score itu kan nggak ada ECG-nya kan. Seingat saya nggak ada EKG-nya. Yang ada itu kalau nggak salah olahraganya seminggu berapa kali, tekanan darahnya berapa, kemudian smokingnya bagaimana gitu ya. Kemudian BMI-nya kalau nggak salah ya. Tadi pertanyaannya gimana Dokter Adian? Tentang polusi Dok, karena mungkin di Jakarta kan akhir-akhir ini Polusi. apakah ada hubungannya Dok? Karena mungkin kalau risknya rendah, tapi kok ternyata setelah olahraga di tempat terbuka kok jadi gampang kena CAD gitu. Ini pertanyaan apakah ada hubungannya polusi ini? Loh, secara teoritis memang polusi itu ya, terutama logam-logam berat itu pernah saya baca itu memicu suatu low level of chronic inflammation. Kan terjadinya aterosklerosis itu kan teorinya kan karena inflamasi kronik yang menyebabkan terjadinya infiltrasi dari oxidize LDL dan juga rusaknya ini endotelnya mengalami denudation sehingga oxidize LDL itu mudah masuk ke dalam subendotel dan dia di sana akan memicu suatu dia akan dimakan oleh makrofag dan makrofag akan mengeluarkan sitokin yang itu akan merangsang proliferasi dari smooth muscle cell dan itu akan membuat suatu ateroma atherosclerosis. Jadi
memang itu multifaktor ya. Untuk membuktikannya bahwa memang olahraga di tempat terbuka itu menyebabkan sekarang pertanyaannya gitu loh, apakah ada data polusi udaranya di tempat yang terbuka itu? Berapa ppm atau tingkat polusinya itu apakah memang benar-benar merah? Biasanya kan ada Kementerian Lingkungan Hidup kalau nggak salah itu mengeluarkan suatu survei, oh kalau di sini sekarang tingkat polusinya sedang atau rendah atau tinggi. Apakah dokter siapa tadi, Freddy punya punya data itu? Kemudian di tempat olahraga yang terbuka itu apakah memang betul-betul tinggi itunya apa polusinya? Kemudian tadi Jakarta Cardiovascular Risk Score-nya itu yang bersangkutan itu berapa? High risk, intermediate risk, atau low risk? Kan itu mesti dikaitkan. Jadi kita tidak bisa hanya melihat satu komponen saja. Dan kita ingat juga bahwa coronary artery disease itu ada faktor family history juga. Jadi ada prematur CAD itu kan biasanya karena family history yang paling kuat kan ya. Di samping faktor-faktor risiko lainnya apakah diabetesnya sudah terkontrol, kemudian kolesterolnya terkontrol, kemudian apakah dia masih merokok atau tidak, hipertensinya terkontrol atau tidak, itu kan juga mesti di apa namanya, ditelisik, ditelaah, ya. Jadi kalau kalau ditanya saya apakah olahraga di tempat terbuka itu membuat suatu CAD, memicu CAD, saya tidak bisa jawab dengan pasti ya, karena saya belum pernah baca itu. Tapi biasanya kalau di tempat terbuka kan justru apa namanya lebih lebih bebas ya, artinya lebih. Contohnya kalau di tempat tertutup itu malah eh, tidak ada sirkulasi udara. Nah, kecuali tempat terbukanya itu tempat terbuka yang di situ banyak pabrik atau banyak kendaraan bermotor asap yang tingkat polusinya tinggi. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang belum belum clear. Artinya saya nggak berani mengambil kesimpulan bahwa karena olahraga di tempat terbuka membuat memicu suatu atherosclerotic cardiovascular disease. Itu dokter Kerja. Oke, terima kasih dok. Jadi yang jelas tetap polusi memang juga merupakan salah satu faktor resiko gitu dok, walaupun mungkin Ya. tetap multifaktorial ya dok ya. Iya. Mungkin selanjutnya pertanyaan untuk Dokter Fania dok, karena belum ada yang tanya, saya yang tanya dok. Eh, Mungkin tadi menyambung tadi ya dok ya. Sebenarnya siapa saja sih dok yang harus belajar PhD ini? Dan kemudian sedalam apa? Mungkin kalau kita ingat pada saat akreditasi rumah sakit itu ya dok ya. Kan bahkan sampai petugas parkir, satpam. Sebenarnya siapa saja yang harus sampai belajar PhD ini dan mungkin apakah berbeda kedalamannya dok untuk masyarakat awam atau tenaga medis dok? Izin dok. Setahu saya memang untuk pelatihan BHD, bantuan hidup dasar, ini wajib hampir di semua lini ya dok ya. Bahkan di mohon maaf dari CS Satpam di mall atau di bank pun juga mempelajari untuk bantuan hidup dasar ini. Jadi memang untuk bantuan hidup dasar ini, kalau saya setahu saya memang ada yang untuk healthcare di mana dia tadi apa namanya bisa bantu untuk mempertahankan RW-nya seperti apa, kemudian mungkin pemeriksaannya dia juga lebih detail, lebih menyeluruh, tapi ada juga yang untuk orang awam dok, seperti itu dok, yang mana bukan tenaga medis. Saya rasa semua orang wajib memiliki skill untuk melakukan bantuan hidup dasar ini ya dok, karena sambil itu tadi yang penting kan kita rekognisi pertama meminta bantuan, harus melakukan early CPR seperti itu. Selanjutnya baru nanti setelah bantuan datang, harapannya kan memang bantuannya bisa datang cepat sehingga bisa diambil alih. Karena kita juga tahu semakin lama kita menunggu CPR maka angka kembalinya angka ROSC-nya dan harapan hidupnya juga akan semakin menurun pada pasien tersebut. Mungkin seperti itu dok. Ya, jadi memang harus semua ya dok. Mungkin karena semangatnya kita nggak tahu nih nanti suatu saat kalau kita cardiac arrest di sebelah kita yang bisa nolong ya dok ya. Jadi semua harus belajar. Ya. Baik, mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan lagi untuk coba cek. Oh sekali lagi nih, oh, ini dari jauh lagi dok, dari Konawe Utara, dari Dokter Wangga.
Alhamdulillah kita sudah sampai Pergi Malang, ID Malang, seminarnya sudah sampai di sana ya dok. Saya Dr. Wangga dari RSUD Konawe Utara. Bagaimana dengan aritmia asimptomatik seperti PVC? Apakah itu juga termasuk faktor resiko sudden cardiac death? Terima kasih dokter. Dr. Khalid, mengerti? Si jawab ini mesti ada teradian. PVC itu apa ya? Multifaktor kan ya. Orang kurang tidur PVC, orang banyak utang PVC ya toh. Kemudian minum kopi banyak-banyak PVC. Jadi mesti dilihat dulu. Seingat saya ya. Mohon maaf dokter Dian, saya dikoreksi kalau saya. Kalau frekuensinya itu dalam 1 menit itu kurang dari 7 atau kurang dari 7 itu masih dianggap benigna ya. Tapi kalau sudah ada kuplet atau jadi PVC yang 2 atau 3 itu run VT, nah itu kita harus waspada ya. Jangan-jangan ini nanti bisa menjadi VT beneran, VT monomorbid maupun mungkin polimorbid. Jadi karena listrik jantung ini kan yang mempengaruhi banyak, elektrolitnya, kecukupan cairannya, kemudian ada tidaknya suatu substrat di dalam jantungnya sendiri. Kalau misalnya itu PVC itu sangat mengganggu aktivitas kita, mungkin bisa dihilangkan sumber listriknya itu. Dokter Ardian ini ahlinya, dilakukan ablasi gitu kan, dicari di mana itu, dipetakan PVC ini sumbernya di mana, bisa diablasi. Jadi kalau itu sifatnya okasional, kemudian jarang-jarang muncul, dari saya sih itu benigna ya, tidak dilakukan tindakan. Tetapi kalau itu sering terjadi dan mengganggu aktivitas kita sehari-hari, simptomatik ya, nah itu mungkin ya itu yang perlu diwaspadai. Bagaimana Dokter Adian? Tolong saya dikoreksi Dokter Adian ini ahli aritmia ini. Gitu, betul dok. Jadi ya prinsipnya sih memang seperti yang disampaikan Dr. Khalid bahwa tidak semua PVC itu berbahaya. Jadi prinsipnya kalau kita ketemu PVC itu adalah suatu tanda bahwa kita harus lebih mencari lagi, karena kan tadi gini prinsipnya yang dibicarakan dalam pertemuan ini adalah tentang screening. Jadi pada pasien-pasien yang ditemukan PVC mungkin memang kita harus lebih mencari lagi apakah ada kalau bisa dibilang itu adalah red flag ya, early warning sign bahwa ini ada sesuatu yang harus kita cari. Belum tentu itu pasti akan berbahaya, namun tetap kita harus mencari bahwa apakah mungkin ada sesuatu di balik itu, karena PVC itu kan seperti yang kita ketahui dia manifestasinya klinisnya sangat luas, mulai dari asimptomatik yang hanya annoying saja sampai yang mungkin ujungnya adalah sudden cardiac death. Namun intinya kalau ketemu PVC, teman-teman harus sudah mulai melakukan evaluasi apakah ada sesuatu di baliknya. Mungkin gitu. Selanjutnya mungkin dari Dokter Fania. Dok, mohon maaf, ini dari Puskesmas Sewon. Dok, mohon maaf jika tidak ada AED di tempat kami, memang belum ada AED. Apakah boleh? Apa saja dok yang boleh dilakukan? Apa saja dok yang boleh dilakukan saat mendapatkan pasien yang serangan jantung, dok? Oh mungkin sekalian dokter, saya tanya tambahin dikit mungkin ini kan ditanyakan Dokter Aliatul ini tentang serangan jantung ya dok. Mungkin nanti Dokter Khalid bisa menambahkan setelah Dokter Fania menjawab bedanya serangan jantung sama henti jantung dok. Karena kemarin ada salah satu tokoh itu yang menjawab bahwa serangan jantung pada pemain badminton itu harus ditangani dalam 4,5 jam tadi katanya dok. Kalau kita baca di berita kan sudah banyak yang beredar. Apakah beda antara serangan jantung dengan henti jantung dok? Mungkin kita semua tahu siapa tokoh yang kita maksudnya. Mungkin Dokter Fania. Iya dok. Iya, kalau memang idea tidak ada, sebaiknya memang tetap diusahakan untuk ada ya dok, karena kan di puskesmas sebagai salah satu vaskes tingkat pertama, apalagi tidak menutup kemungkinan pasien-pasien yang datang juga dalam kondisi cardiac arrest. Tadi mungkin sudah disinggung sedikit sama Dokter Ardian untuk pertanyaan yang kedua. Kalau pasiennya cardiac arrest ya harus segera kita lakukan CPR. Beda dengan penanganan yang serangan jantung ini mungkin maksudnya heart attack ya dok ya. Nanti mungkin dijelaskan lagi sama Dokter Khalid, Dokter Ardian yang lebih berpengalaman dalam heart attack. Kalau memang belum ada prinsip ketika kita sudah di puskesmas tidak ada kita dapat pasien serangan jantung ya tetap harus kita tolong dok. Mekanisme yang bersama tadi minta bantuan, kemudian carfol help, nadi nggak ada, kita sudah tidak ada nadi, nafasnya gasping ya segera kita lakukan
CPR, ada atau tidak ada AED. Kemudian mungkin kan kalau di puskesmas kita bisa melakukan pemasangan akses intravena ya dok ya. CPR kita bisa menggunakan epinefrin, ketika CPR 2 menit tidak ada respon, tetap kita bisa gunakan epinefrin 1 mg seperti itu sampai pasiennya ROSC atau penolong memutuskan untuk menghentikan bantuan. Karena memang ketika kita ngomong di intrahospital cardiac arrest itu sebaiknya ada AED, ada DC shock seperti itu dok, untuk memaksimalkan tata laksana pada pasien dengan henti jantung. Baik, terima kasih Dr. Fania. Dr. Khalid, mungkin ada yang tambahkan dok, bedanya cardiac arrest sama, karena yang ditanyakan ini cardiac arrest dok, dengan henti jantung dengan cardiac arrest dok. Ya, cardiac arrest henti jantung sama gitu. Tapi kalau cardiac arrest dengan serangan jantung atau heart attack, maaf dok, nah itu. heart attack dan cardiac arrest dok. Jadi heart attack itu istilah awam ya, bahasa medisnya kan acute coronary syndrome, ya sindroma koroner akut. Jadi terjadi sumbatan mendadak pada pembuluh darah koroner. Ada 3 subset ya yang kita sebut dengan unstable angina, kemudian non-ST elevation acute coronary syndrome dan ST elevation acute coronary syndrome stage ya. Nah, mekanismenya jadi kalau heart attack itu sumbatan di koroner mendadak. Bisa sumbatannya bisa juga suatu spasme yang hebat itu karena biasanya orang kokain abuse itu ada spasme yang luar biasa menyebabkan dia mengalami heart attack karena pembuluh darah itu kan seperti karet, bisa dia menyempit banget, nggak ada aliran ya sudah selesai terjadi nekrosis pada darah koronernya. Jadi kalau aterosklerosis yang paling sering karena ruptur dari plak aterosklerosis sehingga memicu suatu kejadian kaskade gumpalan darah ya, ada trombus di sana dan itu menyumbat aliran darahnya dan itu menyebabkan itu yang disebut dengan serangan jantung. Manifestasinya bisa macam-macam komplikasinya kan. Salah satu komplikasinya adalah cardiac arrest. Cardiac arrest itu berarti jantungnya tidak ada aktivitas pompa tapi tidak cukup untuk memberi perfusi, memberi aliran ke seluruh tubuh. Jadi cardiac arrest itu kalau direkam ECG-nya ada 4 kemungkinan kan, bisa asistol, tidak ada aktivitas listrik sama sekali. Yang kedua adalah pulseless electrical activity, ada aktivitas listrik tapi tidak ada pulsasi sama sekali. Yang ketiga adalah ventricular fibrillation. Jantungnya itu cuma bergetar aja, tidak ada aktivitas pompa tapi bergetar. Kalau bergetar kan nggak ada aliran sama sekali. Atau VT, ventricular tachycardia, bergetar cepat 200 kali per menit tapi tidak ada pulsasi. Nah, yang perlu di shock itu yang ventricular fibrillation atau ventricular tachycardia. Yang PEA, pulseless electrical activity, atau yang asistol itu bukan di shock, bukan dilakukan kejut listrik, tapi dilakukan RCP, CPR. Nah, memang sebaiknya kalau tadi di puskesmas sebaiknya ada, kalau bisa ada defibrilasi ya, ada alat defibrilator. Soalnya gini, kalau AED itu biayanya mahal bos. Karena itu patch-nya itu satu pasang itu 400 sampai 500 ribu dan itu sekali pakai. Dipakai selesai sudah dibuang. Tapi kalau kita punya defibrilator yang manual itu ya kita bisa pakai berkali-kali tanpa menggunakan patch itu elektrodenya itu. Jadi itu bedanya di situ. Kalau serangan jantung berarti ada sumbatan mendadak pada pembuluh darah koroner akibat suatu ruptur atau karena spasme yang hebat sehingga tidak ada aliran darah dan akibatnya bisa terjadi cardiac arrest. Tapi kalau cardiac arrest tidak selalu karena suatu serangan jantung. Bisa aja tadi karena aritmia ya. Aritmia dia punya ARVC bisa arrhythmogenic right ventricular dysplasia ARVC ya atau kardiomiopati. Jadi ventrikel kanan itu sebagian miokardnya diganti oleh deposit lemak dan itu merupakan substrat aritmia. Nah, itu menimbulkan gangguan irama. Tidak ada sumbatan koronernya.
Jadi tidak selalu cardiac arrest itu karena sumbatan di koroner, tapi sumbatan di koroner bisa saja komplikasinya berupa cardiac arrest. Bisa saja komplikasinya berupa shock, ya, gagal pompa. Bisa saja komplikasinya ruptur dari muskulus papilaris yang menyebabkan suatu mitral regurgitasi yang akut atau ruptur dari dinding bebas, ya, jadi tamponit, cardiac tamponit, orangnya mati bisa. Jadi itu bedanya antara heart attack sama cardiac arrest. Saya rasa begitu ya Dokter Adian, mungkin Dokter Adian mau nambahin. Betul dok, saya jelas dok. Jadi kalau insya Allah sih kalau kita tenaga medis paham ya bedanya antara cardiac arrest dan henti jantung dan serangan jantung dok. Mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dok dari ini pertanyaannya cukup banyak dok. Ini dari Kalimantan, dari Pertamina Hulu dok. Bagaimana intensitas olahraga tertentu pada pekerja? Karena setelah mendengar ini jadi takut berolahraga dok, karena ada beberapa kejadian. Mungkin saya modifikasi pertanyaan dikit dok. Apa ini untuk awam gitu? Apalagi bagaimana pada pasien-pasien yang sudah jelas, karena tadi kan ini yang dibahas adalah rekreasional dan kompetitif ya dok. Pada pasien-pasien yang sudah jelas memiliki riwayat serangan jantung, apakah masih boleh berolahraga dok? Dan kalau boleh, bagaimana berolahraga yang benar nih dok? Monggo dok. Dr. Khalid. Ya, ya terima kasih ya. Jadi justru exercise is medicine. Exercise itu adalah bagian dari pengobatan untuk mereka-mereka yang sudah mengalami serangan jantung ya. Tetapi olahraga yang bagaimana yang diizinkan? Kan tidak semua olahraga. Yang pertama adalah sifatnya yang kardiak ya, yang endurance. Endurance itu berarti kan lebih banyak menggunakan otot besar. Entah itu jalan, entah itu sepeda, ya, entah itu kalau permainan saya tidak rekomendasi karena di dalam permainan itu ada unsur emosi, jadi sifatnya non kompetitif ya. Kalau permainan kan nggak bisa menahan kita, masa aku nggak bisa ngejar bola itu main tenis misalnya, aku masa nggak bisa ngejar bola itu main futsal atau main apa badminton ya toh. Itu kan memacu emosi dan juga itu high intensity sebetulnya. Yang dianjurkan kan moderate intensity. Gimana sih caranya kita, kalau misalnya sudah punya penyakit jantung, mesti Anda bisa menghitung heart rate Anda berapa waktu baseline. Baseline-nya berapa? Saya 70 kali per menit. Nah, berarti olahraga yang dianjurkan untuk Anda itu setidaknya menaikkan heart rate itu 20 di atas baseline-nya. 20 beat di atas baseline. Misalnya 70 berarti setidaknya 90 kali per menit itu target. Tapi lebih baik lagi kalau dihitung dulu berapa maksimal heart rate-nya dia. Nah, supaya ada manfaatnya olahraga itu mungkin 20 beat tadi. Bisa aja 30, 40 misalnya usianya 60 tahun, training heart rate-nya mungkin sekitar 120, 130. Selama tidak ada chest pain, tidak ada nyeri dada, ya itu bisa dipakai. Tapi kalau nyeri dada ketika 110 beat per menit sudah nyeri dada, maka target training heart rate-nya mungkin 100 saja. 100 saja, jangan lebih dari 100. Kalau dengan disiplin olahraga teratur, mungkin setelah 1 bulan bisa naik itu training heart rate-nya itu bisa targetnya 120. Ketika dinaikkan jadi 130, chest pain lagi, wah jangan 130, 120 aja. Jadi itu prinsipnya seperti itu ya. Menaikkan denyut nadi itu yang olahraga yang sifatnya aerobik. Kemudian prinsip PIT itu mesti dikerjakan. Frekuensi dalam 1 minggu 3-5 kali per minggu. Intensitasnya moderate tadi kan. Moderate itu ya 60% sampai 70% dari maksimal heart rate yang dia miliki. Atau kalau udah bisa menghitung itu ya tadi itu baseline ditambah minimal 20 beat per menit target training heart rate-nya. Kemudian time-nya 30 menit itu minimal ya. Bisa 2 kali 15 menit, 30 menit sampai 60 menit per sesi. Jadi kalau 1 minggu kira-kira 140 menit kan kalau itu satu sesi 30 menit, 5 sesi dalam 1 minggu kan 150 menit. Bisa saja sampai 100, bisa sampai 200 menit atau 300 menit. Tergantung pada orang yang kelonggaran waktunya. Kemudian type-nya aerobik ya. Aerobik dari gerakan otot besar, atau kalau nggak otot besarnya nggak bisa mungkin ya
sepeda ya, atau jalan kaki atau ergo ya, tangan ya. Tapi yang dianjurkan adalah hindari yang sifatnya kompetitif. Karena itu memicu tadi itu kata cholinergic drive gitu kan ya. Dan itu memicu aritmia. Lalu apakah boleh olahraga beban? Boleh. Olahraga beban itu mesti dihitung. Mesti ikuti saran dari instruktur olahraga. Ya, olahraga di tempat Anda. Instrukturnya bisa ditanya berapa ini apa namanya berapa kilo yang boleh diangkat, berapa kali repetisinya gitu. Jadi memang itu akan membuat apa namanya karena dalam prakteknya itu kan tubuh kita punya 2 pompa untuk darah ini. Jantung nomor 1, yang kedua adalah betis, otot betis ini. Jadi kalau kita sering berlatih olahraga atau mengayuh sepeda, apakah itu jalan kaki, apa lari-lari kecil, itu maka sirkulasi akan lebih lancar. Makanya kalau Anda tidak punya waktu untuk olahraga, ya kalau di rumah Anda itu ada lantai 2, lantai 3, biasakan naik lantai. Atau di kantor ada lantai, biasakan naik anak tangga ya. Tidak melewati lift. Karena dengan begitu secara tidak sengaja kita melatih otot kita supaya lebih kuat, supaya pompa di kaki ini juga akan lebih kuat dalam memberi kontribusi terhadap sirkulasi yang lebih lancar. Demikian Dokter Ardian. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Ya, jadi tetap olahraga ya dok, cuma memang dengan yang seperti dijelaskan Dr. Khalid tadi ya, beberapa persyaratan dan batasan, terutama untuk yang sudah memiliki riwayat jantung. Ya kalau naik sepeda itu jangan berombongan. Berombongan nanti kompetisi, nggak mau kalah sama rombongannya kan. Nah itu seringkali terjadi attack ya. Peti kalah kan ini. Intensity. Nggak mau kalah yang muda sama yang muda. Nah itu namanya penyakit lupus dia, lupa usia ya. Dikira sudah masih tua. Iya, dok. Baik dok. Baik, ini ada pertanyaan lagi dok dari Dr. Beatrix. Selamat sore Dr. Khalid, saya Beatrix dari Malang. Izin bertanya, kalau beberapa kasus tes lari di menit terakhir melakukan sprint, jatuh henti jantung dan CPR akhirnya dinyatakan meninggal. Bagaimana tim kesehatan mendampingi para peserta lari menjelang tes dan tekanan darah maksimal heart tersebut? Terima kasih dokter, karena sukar jika mencari data riwayat lengkap resiko jantung di keluarga. Jadi mungkin pertanyaannya saya modif dikit. Tes lari. Orang-orang yang mau naik pangkatnya disuruh tes lari 12 menit atau Cooper test biasanya kan. Cooper test itu kan. Ya mesti kita mesti memberitahu kepada yang bersangkutan supaya jangan terlalu ngoyo. Tadi itu kan kadang-kadang karena mereka ingin supaya tidak kena diskualifikasi untuk naik jabatan, pokso-pokso ngoyo padahal dia punya riwayat misalnya sudah punya serangan jantung atau sudah punya diabetes yang tinggi, kita nggak tahu itu kan. Jadi saya rasa sebagai dokter kita mesti mengatakan kepada orang-orang yang tes itu, usahakan Anda tidak tidak ngoyo. Sikaplah jujur dengan diri Anda sendiri. Karena lari 12 menit atau 2,4 km ya kalau itu Cooper test itu resikonya besar juga. Karena kalau dia ngoyo banget tadi itu kan katekolaminnya itu overdrive kan. Jadinya kan aritmia jadinya kan. Dan itu kalau katekolamin tinggi di darah itu kan memicu rupturnya dari suatu plak di koroner. Teorinya kan gitu ya dokter Ardian. Maaf kalau saya salah. Kita sampai jam berapa ini dokter? Mungkin kalau ada pertanyaan lagi monggo dok. Mungkin dari saya ini dok, untuk dokter Fania dan dokter Khalid. Kita ini kan sebagian besar teman-teman yang join kan dokter umum gitu. Kalau kita lihat di beberapa event olahraga itu mungkin karena kewaspadaan kejadian beberapa kali cardiac arrest itu sudah mulai meminta itu dok, surat sehat dari, karena kan mereka tidak melakukan screening, mereka nggak melakukan dok. Jadi mereka meminta surat sehat jadi persyaratannya dia harus sudah membawa surat sehat. Itu saya lihat di beberapa event itu sudah ada yang meminta surat sehat itu dari dokter. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai dokter dok? Untuk apabila ada calon peserta yang datang kepada kita kemudian meminta surat sehat, apa yang harus kita tes? Sejauh mana yang harus kita lakukan? Monggo, dokter Fania, dokter Khalid, kalau ada pengalaman dok.
Ya, mungkin mohon maaf, mungkin pakai tadi itu yang apa checklist dari AHA tadi itu yang 14 pertanyaan tadi itu. Jadi kalau kita memang harus teliti benar ya, itu dicek semua. Oh, kok Anda ada keluhan ini? Sebaiknya Anda ECG atau kalau perlu Anda melakukan treadmill test untuk mengetahui kemampuan dia, kan gitu kan. Di samping mungkin pemeriksaan ada murmur, echo dulu, kan gitu kan. Jadi saya rasa kalau kita sebagai seorang dokter yang profesional tentu akan lebih berhati-hati menghadapi hal seperti ini. Jadi kita pakai saja itu apa checklist dari American Heart Association itu. Kemudian kalau memang ada terindikasi salah satu aja, yes gitu aja sudah. Wah ini harus ada follow up ECG resting atau fototoraks atau echo atau treadmill test. Apalagi kalau olahraganya itu olahraga yang sifatnya kompetisi, nah itu juga harus dilakukan itu Pak Dr. Radian. Tapi kalau dari checklistnya dari AHA tadi itu no semua, nah berarti ya sudah aman. Dan itu mesti kita dokumentasikan. Sehingga kalau ada apa-apa, loh ini loh saya sudah melakukan ini. Kalau ternyata pasiennya nggak jujur ya itu celakanya dia sendiri kalau jadi apa-apa. Itu yang menurut saya apa namanya saran saya kok begitu ya Dokter Radian ya. Kita mesti membiasakan pemeriksaan itu secara sistematis dan terarah. Jadi kalau no semua dari 14 pertanyaan itu ya sudah ini saya sudah punya dokumentasinya bahwa Anda memang layak untuk saya beri kata-kata surat keterangan Anda sehat untuk mengikuti kegiatan olahraga. Gitu ya. Itu sih dari saya. Jadi pre-participation screening ya dok ya. Jadi sebelum itu mungkin bisa kita sebutkan sumbernya ya dok sebagai keamanan kita bahwa menurut AHA tidak didapatkan kontraindikasi untuk melakukan screening. Jadi bukan menurut dokter Khalid tapi menurut AHA. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa yang disalahin versi AHA sana. Karena sekali lagi hidup mati kita juga nggak ikut punya ya dok. Ya. Monggo kalau ada pertanyaan lagi dok dari yang lain kalau memang masih ada. Ini ada pertanyaan dari Dokter Iskandar, Dokter Fania. Berapa sih dok standarnya AED yang ada di tempat kerja? Tadi ada aja sudah alhamdulillah gitu kalau di Indonesia mungkin ya dok. Monggo Dokter Fania, pengalamannya gimana dok? Ya dok, ini yang saya tahu ya dok ya sama dari standar kita melakukan resusitasi dan defibrilasi. Kan sebaiknya memang AED itu bisa secepat mungkin kita akses dalam kurang lebih sekitar 3 menit dok seingat saya. Jadi ya sebaiknya jumlah standarnya sih setahu saya dok itu tidak ada jumlah standar. Namun itu tadi untuk di area publik untuk mengakses AED itu baiknya dalam kurun waktu 3 menit. Nah, misalnya nih di suatu perusahaan, kira-kira untuk menghitung mungkin berapa banyak AED yang dibutuhkan di sana, mungkin bisa dilakukan tes atau kayak semacam simulasi gitu ya dok ya. Misalnya ada kejadian di suatu tempat sini, kira-kira kita bisa mendapatkan AED itu dalam waktu berapa lama. Seperti itu. Tapi memang kembali lagi untuk AED itu tadi harganya mahal, bahkan di tempat kayak seperti memang di puskesmas, itu pun kita sendiri juga sudah kesulitan ya dok mendapatkan alat-alat seperti itu. Mungkin yang penting adalah paling tidak ada satu yang bisa kita gunakan dan mudah diakses. Mungkin dari Dr. Khalid atau Dr. Ardian ada pengalaman dok tentang jumlahnya atau Dr. Sosmed? Akreditasi tempo hari ya. Pernah akreditasi. Iya dok. Tim playernya itu, tim asesornya itu tiba-tiba jatuh. Bapaknya dia ares. Terus dia hitung itu. Berapa menit itu? Dia menghitung kalau kurang dari 5 menit sudah datang itu apa namanya tim code blue-nya, wah bagus itu. Akreditasinya bagus. Tapi kalau lebih dari 5 menit, nah seperti kurang akreditasi. Tapi Anda tadi sudah menyatakan 3 menit, ternyata harus kurang dari 5 menit malah ya, 3 menit ya. Jadi ya memang begitu karena kalau lebih dari itu kan terjadi apa? Brain dead, kardiak arrest lama jadi otaknya ada yang mati jadi secara
biologis mati ya sudah nggak tertolong. Makanya di media itu saya nggak tahu yang kejadian yang Zanziyi itu apakah katanya wasitnya belum mengizinkan tim medis masuk sehingga itu menunda tindakan CPR-nya. Saya tidak tahu kejadiannya sebenarnya, saya tidak tahu ya. Tapi dari keluarganya di Cina sana protes karena pertolongannya tidak optimal. Wallahu alam ya, saya tidak tahu posisi. Jadi memang mestinya harus segera langsung dilakukan pertolongan. Kalau yang di sepak bola yang Denmark itu kan yang menolong temannya sendiri. Jadi begitu dia ada terjatuh, kemudian timnya itu mengelilingi dia supaya tidak kelihatan dari luar, tapi ada yang melakukan CPR. Jadi intinya pemain sepak bola itu juga harus bisa CPR. Tidak hanya pemain sepak bola, semua orang tadi katakan semua orang dewasa kalau bisa melakukan BHD ya, bantuan hidup dasar BLS. Setidaknya compression only itu penting. Dia mengenali, nggak respon, kemudian mengenali, ternyata nggak ada denyut sama sekali, ya langsung melakukan BHD. Memang kampanye itu harus terus ya, supaya karena ternyata dengan tindakan seperti itu banyak menyelamatkan nyawa orang ya. Ya kematian Gusti Allah yang punya, tapi kalau effort kita sudah sesuai dengan prosedur, saya rasa bisa menyelamatkan. Apalagi kalau masih muda-muda itu kan biasanya jantungnya masih baik. Oke, terima kasih. Iya, Dok. Jadi mungkin salah satu tujuan kita mengadakan sinau pada sore hari ini adalah mengkampanyekan lagi ya, Dok, tentang pentingnya BHD. Jadi mungkin kita masing-masing dari anggota ID Malang ini secara aktif ikut kembali mensuarakan tentang pentingnya BHD bagi seluruh orangnya, Dok. Karena Iya, saya biasanya rasa begitu ya. Puskesmas itu tenaga medis terutama ya, perawat-perawat itu ya, kemudian petugas-petugas baik petugas apotek, bahkan itu penjaga kantin itu harus bisa BHD waktu akreditasi itu ya. Ya, jadi itu memang isunya adalah menyelamatkan. Ya walaupun itu kalau nggak salah cuma 15% ya, tapi itu kalau bisa terselamatkan kan banyaknya orang yang terselamatkan ya. Ya, terima kasih. Iya, Dok. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Dok, untuk Dr. Fania. Izin Dok bertanya dari Dr. Patrick, AED kalau PET-nya expired, Dok, apa masih boleh dipakai, Dok? Saya expired ini karena ED ya berarti, atau karena terlalu sering dipakai, Dok. Nah, kalau misalnya expired ya sebaiknya memang diganti ya, Dok ya. Dan juga yang itu tadi, kalau memang penempelannya tidak lekat ya, tidak akan efektif. Saya kira seperti itu. Dan juga kan sifatnya untuk PET-nya itu detail, Dok ya. Sekali mungkin karena juga akan efektivitasnya. Seperti itu mungkin, Dok. Iya, terima kasih, Dok. Jadi harus nempel ya, Dok. Kalau nggak nempel nanti expired, nggak nempel susah. Mungkin itu, monggo kalau ada lagi, kita masih punya waktu 5 menit. Kalau memang tidak ada lagi, saya rasa sudah cukup sore. Mungkin ada beberapa sejawat yang belum sholat asyar. Saya kembalikan kepada, mungkin saya simpulkan sebagai moderator, saya menyimpulkan bahwa satu dari kuliah Dr. Fania kita menyadari lagi bahwa pentingnya BHD ini, kita sebagai, dan mungkin kita jadikan momen ini tadi ya, sekali lagi momen kejadian cardiac arrest di lapangan ini menjadi salah satu bagi kita untuk kembali mengkampanyekan pentingnya bantuan hidup dasar bagi siapapun, jadi bagi semua orang dewasa, tapi Dr. Fania harus menguasai bantuan hidup dasar ini. Kemudian terutama bagi nakes, tenaga kesehatan, harus lebih dalam lagi. Jadi mungkin tadi dikatakan ACLS, ATLS itu sesuatu kewajiban bagi tenaga kesehatan, karena penanganan lanjutnya adalah dengan penanganan ACLS dan ATLS. Jadi dijelaskan urut-urutannya, mungkin tadi kita sudah bisa mengingat lagi tentang penanganan dari henti jantung mendadak ini. Kemudian dari Dr. Khalid, tadi mungkin saya bisa simpulkan bahwa semua orang memiliki resiko tersendiri untuk mengalami sudden cardiac arrest atau sudden cardiac death pada usia-usia di bawah 35 tahun.
ada beberapa faktor resiko yang jadi tidak menutup kemungkinan ya dok. Jadi pasien-pasien dengan usia bukan pasien olahragawan dengan usia muda pun tetap memiliki resiko tersendiri untuk mengalami sudden cardiac death dengan masalah yang mungkin berbeda apabila dibandingkan dengan atlet di atas usia 45 tahun. Tadi disebutkan beberapa kelainan seperti kelainan anomali koroner dan mungkin kelainan-kelainan listrik jantung yang lain, di mana salah satu yang penting dari sport ini adalah kalau memang yang tadi disampaikan Dr. Holed adalah pre-participation screening ya. Kita bisa mengambil apa yang dilakukan di American Heart Association bahwa cukup membutuhkan 14 poin, di mana 3 diantaranya adalah pemeriksaan fisik, sedangkan 11 diantaranya adalah anamnesis saja. Saya rasa sesuatu yang sangat mudah untuk kita lakukan, mulai dari keluhan dari pasien, kemudian ya alhamdulillahnya kan sebagian dari penyebab cardiac arrest mendadak ini adalah kelainan yang diturunkan, sehingga ada family history. Tadi juga kita lihat apakah ada kematian mendadak pada keluarga, dan mungkin pemeriksaan fisik sederhana seperti murmur itu sudah bisa dijadikan early warning sign apabila kita membutuhkan pertolongan ya. Kemudian tadi mungkin juga poin juga dari Dr. Holed bahwa mungkin lebih murah ya daripada bagi kita untuk mencegah sudden cardiac death ini dengan mentraining semua yang terlibat di dalam olahraga itu tentang PHD, terutama untuk tenaga kesehatannya, dibandingkan mungkin dengan pencegahan cara yang lain ya, dengan menyediakan AED yang proper yang bisa dijangkau sewaktu-waktu apabila ada kejadian. Mungkin itu dari saya. Semoga apa yang kita bahas pada sore hari ini memberikan manfaat bagi kita semua dan dijadikan ladang amal yang tidak terputus bagi kedua pembicara kita pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Dr. Dewi Arum. Monggo waktunya. Terima kasih banyak Dr. Adrian. Terima kasih kepada kedua narasumber kami, Dr. Khalid dan Dr. Fania. Bapak, Ibu, dan sejawat sekalian, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Demikianlah rangkaian acara Sinau Seminar ID Malang Raya Update seri ke-19. Semoga ilmu dan materi yang sudah disampaikan oleh para pemateri dapat bermanfaat untuk kita dan sekitarnya. Terima kasih banyak pada semua pihak yang telah berpartisipasi untuk terselenggaranya Sinau seri ke-19 ini. Mewakili panitia acara, kami mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan selama proses acara berlangsung. Kami pamit undur diri, izin kami tutup dengan pantun ya dokter. Mulut dukun komat kamit, mengobati pasien sakit hati. Sampai di sini kami pamit, maafkan untuk yang kurang berkenan di hati. Sampai jumpa di Sinau ke seri ke-20. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.